Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan untuk belajar bersama gitu. Salawat dan salam juga selalu senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman nanti. Teman-teman sekalian, senang sekali gitu ya kita bisa berjumpa lagi gitu. Nah, kalau pada materi sebelumnya kita sudah mengulas gitu ya, sudah membahas tentang hakikat ibadah gitu. Nah, bahwa ibadah adalah bentuk penghambaan yang lahir dari rasa syukur, rasa cinta, dan ketundukan kepada Allah gitu. Nah, kalau kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal penting, yaitu seberapa luas cakupan ibadah di dalam Islam gitu. Karena sering banget gitu ya ada pertanyaan, apakah ibadah itu cuma kayak sholat gitu, atau apakah cuma puasa dan mengaji gitu? Bagaimana dengan kayak aktivitas harian kita lainnya gitu? Apakah itu termasuk ibadah gitu? Maka sekarang kita coba bahas bersama-sama gitu. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya, yaitu tentang interaksi dan gambaran umum gitu ya. Interaksi dan gambaran umum gitu. Kita coba cek gitu ya. Kita coba cek kegiatan harian kita. Coba sholat itu jelas namanya ibadah gitu. Puasa Ramadan itu ibadah. Kemudian juga membaca Al-Quran itu juga pasti tentu masuk ke dalam kategori ibadah gitu. Nah, sekarang bagaimana nih dengan belajar materi pelajaran, kemudian membantu orang tua di rumah gitu, atau juga mungkin membuang sampah pada tempatnya gitu, atau bahkan hanya sekedar tersenyum kepada teman gitu ya. Nah, banyak mungkin yang menganggap itu tuh ya sekedar kegiatan sosial gitu, atau kayak sekedar rutinitas harian biasa gitu. Padahal semua kegiatan tersebut gitu itu bisa bernilai ibadah gitu. Nah, kenapa bisa begitu gitu? Kenapa bisa bernilai ibadah? Karena di dalam ajaran Islam cakupan ibadah itu sangatlah luas gitu. Ibadah itu nggak sekedar ritual khusus gitu ya, melainkan mencakup seluruh aktivitas yang kita kerjakan sesuai syariat dan kemudian diniatkan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin berikutnya yaitu tentang pembagian ibadah. Ada yang namanya ibadah mahdhah dan ada yang namanya ghairu mahdhah gitu. Nah, secara garis besar gitu ya. Secara garis besar ibadah itu dibagi menjadi dua kelompok utama tadi ya. Sekarang kita bahas dulu yang pertama, yaitu tentang adalah ibadah mahdhah gitu. Ibadah mahdhah adalah ibadah murni gitu ya, yang tata cara, kemudian juga waktunya, kemudian juga syaratnya itu dan ketentuannya itu udah ditetapkan secara fix dan secara pasti oleh Allah dan Rasulnya gitu. Nah, di dalam ibadah jenis ini, ibadah mahdhah ini, itu kita wajib mengikuti aturan baku dan nggak boleh mengarang tata caranya sendiri gitu ya. Nah, apa aja contoh dari ibadah mahdhah? Yaitu ada kayak sholat, kemudian ada puasa Ramadan, kemudian ada zakat dan haji gitu. Itu semua masuk ke dalam ibadah mahdhah. Sholat subuh nih contohnya, ketentuannya dia 2 rakaat gitu. Nah, kita itu nggak bisa menambahnya menjadi 3 rakaat hanya karena merasa kayak lagi bersemangat gitu sholat subuhnya gitu ya. Itu nggak bisa gitu. Semua itu sudah ada ketentuannya secara
perinci gitu teman-teman ya. Itu tadi adalah contoh dari ibadah mahdhah yang tidak bisa diapa-apain oleh kita. Nah, kemudian ibadah yang kedua yaitu adalah tadi ibadah ghairu mahdhah. Nah, beda dengan ibadah mahdhah tadi. Sedangkan ibadah ghairu mahdhah itu adalah seluruh aktivitas harian kita yang bersifat umum gitu. Tapi bisa berubah jadi bernilai ibadah kalau nih ada kalaunya dikerjakan sesuai syariat dan dilandasi oleh niat karena Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Yaitu belajar, bekerja, mencari nafkah, kemudian juga membantu orang tua, menolong teman, kemudian menjaga kebersihan sampai menepati janji gitu. Itu semua bisa termasuk ke dalam ibadah ghairu mahdhah. Nah, kedua jenis ibadah ini itu sama-sama penting dan juga saling melengkapi dalam kehidupan seorang muslim gitu. Kemudian kita bahas poin berikutnya yaitu tentang seluruh kehidupan itu adalah ibadah gitu. Jadi Islam adalah agama yang menyatu dengan apa? Dengan seluruh dimensi kehidupan. Jadi agama itu nggak bisa dipisahkan dari yang namanya urusan harian gitu. Misalnya saat kita lagi belajar dengan sungguh-sungguh gitu, itu bernilai ibadah gitu. Kemudian contohnya saat kita bekerja jujur gitu, atau kita membantu orang tua, itu juga termasuk bernilai ibadah gitu. Jadi Allah itu nggak hanya melihat apa ya amal hambanya saat dia berada di tempat ibadah seperti di masjid gitu ya, tapi Allah juga mengawasi dan menilai sikap kita saat kita di rumah, saat kita di tempat kerja gitu ya, atau lagi di sekolah maupun kita lagi di jalan raya misalnya gitu. Jadi seorang muslim itu dituntut untuk berbuat baik dimanapun kita berada, dimanapun dia berada gitu ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu tentang syarat agar aktivitas harian kita bisa menjadi ibadah gitu. Nah, poin pertamanya itu adalah dua syarat utama. Ada dua syarat utama agar aktivitas harian kita bisa menjadi ibadah gitu. Nah, jadi setelah kita mengetahui ya bahwa aktivitas sehari-hari itu bisa menjadi ibadah, sekarang muncul nih pertanyaan berikutnya. Apakah semua aktivitas itu otomatis ya itu bisa langsung mendatangkan pahala buat kita gitu? Ya jawabannya belum tentu gitu. Aktivitas mubah gitu ya, atau kegiatan biasa baru akan dihitung sebagai ibadah kalau memenuhi dua syarat utama yang syarat ini tuh nggak boleh dipisahkan. Jadi syaratnya harus dua-duanya dikerjakan. Yang pertama apa itu? Yaitu syaratnya adalah niat yang benar atau niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan tersebut dikerjakan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan pujian atau mendapatkan sanjungan gitu, atau mendapatkan pandangan kagum gitu dari manusia gitu. Kemudian syarat yang kedua adalah cara yang sesuai dengan syariat gitu. Nah, perbuatan tersebut itu harus dikerjakan dengan jalan yang halal dengan jalan yang benar gitu. Contohnya gini, belajar itu adalah hal yang baik gitu. Tapi jika ada seseorang belajar dan kemudian dengan cara mencontek lagi pas ujian gitu ya, nah maka kegiatan tersebut atau belajar tersebut itu nggak bisa bernilai ibadah gitu, karena ya caranya itu bertentangan dengan aturan agama gitu. Tadi curang itu tadi ya, nyontek gitu.
Ya, begitu juga dengan lagi bekerja gitu, dia berikhtiar mencari uang itu baik gitu ya, mencari uang itu baik gitu, tapi kalau dilakukan dengan jalan yang haram gitu, maka nilai ibadahnya itu runtuh gitu. Niat yang baik itu harus senantiasa berjalan bersamaan atau bersisian dengan cara yang benar. Jadi dua syarat itu harus nggak boleh dipisahkan. Nah, poin berikutnya yaitu tentang pentingnya peran niat di dalam aktivitas harian kita gitu. Sekarang coba kita perhatikan gitu. Bagaimana niat dapat apa ya, niat itu bisa membedakan nilai gitu ya, bisa membedakan nilai dari dua perbuatan yang kelihatannya sama gitu. Sekarang ada seseorang yang belajar gitu ya, itu hanya agar dipandang pintar dan mendapat pujian gitu. Jadi hanya untuk memperoleh hasil dunia aja gitu. Itu orang yang pertama, contoh orang yang pertama. Kemudian ada contoh orang yang kedua, yaitu seseorang yang belajar juga tapi dengan niat agar ilmunya itu bisa bermanfaat, kemudian juga dapat membahagiakan kedua orang tuanya dan juga mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap detik proses belajarnya dia itu akan dicatat sebagai pahala gitu. Jadi bahkan apa ya, hal-hal sederhana ya, hal-hal sederhana gitu ya, seperti kayak makan, olahraga, dan kayak tidur pun itu bisa menjadi ibadah gitu. Contohnya makan dan tidur itu bisa bernilai ibadah jika diniatkan untuk apa ya, menjaga kesehatan tubuh, agar apa, agar ya kita kuat bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Kemudian juga bekerja itu bisa bernilai ibadah kalau diniatkan untuk menafkahi keluarganya secara halal gitu, kerjanya yang halal gitu. Kemudian poin berikutnya yaitu menyeimbangkan dunia dan akhirat, menyeimbangkan dunia dan akhirat. Jadi seorang muslim itu nggak perlu gitu ya menarik diri dari aktivitas duniawi. Untuk apa? Untuk bisa mengumpulkan pahala gitu. Jadi Islam itu malah mengajarkan yang namanya keseimbangan, menjaga kesehatan, belajar, berteman gitu ya, sampai bekerja mencari nafkah itu adalah sarana untuk mengumpulkan bekal akhirat nanti gitu. Jadi seluruh aspek kehidupan itu dapat apa ya, kita arahkan gitu, dapat diarahkan menjadi bentuk penghambaan kita kepada Allah selama apa, selama ya berada di dalam koridor syariat gitu. Jadi apa ya, kerjain aja aktivitas dunia gitu ya, aktivitas dunia harian dengan niat ibadah gitu. Kita niatkan semuanya ibadah. Jadi sehingga dunia yang kita jalani ini ya akan berbuah pahala untuk akhirat kita nanti gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, pembahasan bagian ketiga, yaitu tentang mengintegrasikan ibadah dalam seluruh kehidupan. Nah, maka sekarang kita bahas poin berikutnya, yaitu menjadikan hidup sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, jika apa ya, kita udah paham nih dengan konsep ini, maka insya Allah hidup kita akan terasa jauh lebih terarah. Jadi kita nggak hanya menyebut nama Allah saat mengumandangkan azan gitu, atau saat mendirikan sholat, tapi juga mengingat Allah ketika kita sedang bekerja gitu ya, ketika kita lagi belajar, ketika lagi kita berinteraksi sesama yang lain, maupun berinteraksi dengan ciptaan Allah yang lainnya gitu. Jadi prinsip hidup seorang muslim itu adalah menjadikan seluruh apa ya, gerak geriknya gitu, seluruh gerak geriknya itu berpusat kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi saat dia terbangun, tancapkan niat di dalam hati. Seperti ini contohnya ya. Ya Allah, aku jalani seluruh aktivitasku hari ini, baik itu belajar, baik itu bekerja, maupun melayani keluarga,
itu sebagai bentuk ibadah kepadamu ya Allah gitu. Itu kita coba contohkan dalam kehidupan kita gitu. Maka dengan niat sederhana ini, rutinitas harian kita itu nggak lagi terasa kosong gitu, atau kayak sekedar kewajiban duniawi aja gitu, tapi itu akan menjadi ladang pahala gitu ya, menjadi ladang pahala kita sepanjang hari itu gitu. Nah, sekarang poin berikutnya nih, apa itu dampak atau akibat gitu ya, dampak atau akibat memahami luasnya cakupan ibadah ini gitu ya. Jadi orang-orang yang memahami bahwa ibadah itu luas itu nggak akan mudah merasa stres gitu ya, atau merasa jenuh dalam berbuat kebaikan gitu. Dia itu sadar kalau misalnya setiap amalan sekecil apapun itu akan memiliki nilai di sisi Allah gitu. Contohnya mengucapkan salam gitu, mengucapkan salam dan tersenyum ramah kepada yang lainnya gitu. Kemudian juga menjaga kebersihan lingkungan di tempat tinggal maupun di tempat kita kerja atau di sekolah gitu, menjaga kebersihan. Kemudian juga menjaga amanah dan menepati janji. Kemudian contohnya juga menghormati guru dan membantu teman yang kesulitan ketika lagi belajar gitu. Jadi semua tindakan tadi itu yang saya sebutkan itu adalah bagian dari investasi akhirat kita gitu. Jadi dua orang bisa saja melakukan aktivitas yang sama persis gitu ya. Si A melakukan ini, si B melakukan ini. Tapi itu bisa memiliki nilai pahala yang jauh berbeda di sisi Allah karena adanya perbedaan niat di dalam hati mereka gitu. Nah, poin berikutnya kita bahas tentang landasan hadis gitu ya dari cakupan ibadah ini gitu, yaitu hal ini gitu ya, tentang cakupan ibadah ini ditegaskan langsung gitu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih yang sangat populer di dalam hidup kita gitu, yaitu apa? Itu sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya, yang bunyinya adalah innamal a'malu binniyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim gitu. Nah, hadis ini tuh menegaskan kembali bahwa nilai dari setiap perbuatan yang kita lakukan itu sangat bergantung dengan apa yang kita niatkan di dalam hati gitu. Jadi kalau kita niatkan ibadah, insya Allah hasilnya akan bernilai pahala gitu teman-teman. Nah, sekarang coba kita rangkum beberapa poin penting pada materi kali ini gitu. Jadi sebagai ringkasan gitu ya, sebagai ringkasan dari pembahasan kita kali ini. Apa aja? Coba kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama, kesimpulannya yaitu cakupan ibadah di dalam Islam itu sangat luas gitu. Itu nggak terbatas pada ritual khusus semata kayak tadi sholat, ngaji, atau zakat. Kemudian yang kedua, ibadah itu terbagi menjadi dua secara garis besar tadi ya, yaitu tentang ibadah mahdhah atau artinya adalah ritual murni yang sudah ditentukan tata caranya gitu ya, dan juga ada yang namanya ibadah ghairu mahdhah atau aktivitas harian yang bisa bernilai ibadah. Kemudian kesimpulan berikutnya yaitu syarat aktivitas biasa menjadi ibadah apa, yaitu adalah niat yang ikhlas karena Allah dan cara pelaksanaannya yang sesuai dengan syariat, yang mana kedua syarat ini harus dilakukan bersamaan gitu, tidak boleh dipisahkan. Kemudian kesimpulan yang keempat, seseorang muslim itu nggak bisa memisahkan antara dunia dan akhirat gitu ya, melainkan menjadikan seluruh aktivitas dunianya itu sebagai jalan gitu ya untuk mengumpulkan pahala di akhirat nanti gitu. Jadi teman-teman coba ingat satu prinsip ini gitu ya. Seorang muslim itu nggak hanya beribadah ketika dia berada di tempat ibadah, tetapi membawa semangat ibadah kemanapun ia melangkah, ke rumah, ke tempat kerja, ke sekolah,
maupun ke lingkungan masyarakat gitu. Kita bawa semangat ibadah kita kemanapun kita melangkah. Jadi dengan kita memahami hal ini, harapannya kita nggak lagi ada istilah waktu kosong dari ibadah. Jadi dari bangun tidur sampai kita memejamkan mata lagi, sampai kita tidur lagi, seluruh hidup kita itu bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat teman-teman atas perhatiannya. Semoga materi ini bisa bermanfaat dan bisa langsung ya kita coba praktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya teman-teman. Saya juga mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.